Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Shaimin dan shaimat hafizakumullah. Mari kita syukuri dulu pertemuan kita. Pertemuan ilmu, pertemuan iman, pertemuan zikir. Mudah-mudahan menjadi amal timbangan kesolehan kita di Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW bersabda bahwa zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, itu adalah ucapan yang di lisan ringan tetapi berat di timbangan dari cintai Allah yang Maha Rahman. Maka di majelis ini lebih dari sekedar mengucap subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sudah berapa subhanallah keluar dari lisan antum semua? Sudah berapa kata hamdalah keluar? Sudah berapa keluar kata masya Allah? Dan masih ditambah yang lainnya. Karenanya hanya perlu keikhlasan. Dengan keikhlasan insya Allah semuanya akan diterima si Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dirahmati Allah. Tadi Ustaz Herifi sudah menjelaskan luar biasa tentang Ummahatul Mukminin, tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang giliran kita bicara tentang suaminya. Kalau tadi bicara tentang masalah pahala yang besar yang siap menunggu bahkan 2 kali lipat dari wanita yang lain. Begitu juga kalau berbuat kesalahan, maka Allah akan menghukumnya 2 kali lipat. Nah, kali ini kita akan berbicara Itabur Rasul. Itabur Rasul artinya adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kita akan bicara tentang bagaimana Allah menegur Rasulnya. Sebelum bicara jauh tentang itu, ayat-ayat apa saja, dan ayat itu banyak sekali ternyata, atau ada beberapa ayat ya, yang tentu bukan waktu kita untuk mengambil semuanya. Tapi harus kita muqaddimai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sempurna, bukan sekedar soleh dan sempurna, tapi maksum, yang terjaga dari dosa. Dan para ulama membahas tentang kata maksum. Maksum itu artinya yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, di mana para ulama membahasnya. Para ulama sepakat sebelum beliau jadi nabi, beliau maksum dari kekafiran. Arti bukan hanya Rasul Muhammad, tetapi juga para nabi sebelumnya. Mereka adalah masyarakat para rasul ini adalah mereka yang terjaga dari kekafiran. Setelah menjadi nabi dan rasul, mereka terjaga dari salah dalam menyampaikan risalah. Artinya tidak mungkin salah. Ini dijaga Allah betul. Tidak mungkin para nabi salah menyampaikan risalah, salah mengarahkan, salah membacakan. Kemudian para ulama juga menyampaikan bahwa nabi dan rasul juga maksum, terjaga dari dosa besar. Dosa-dosa besar tidak dilakukan oleh para nabi. Hanya kemudian pembahasannya adalah bagaimana dengan dosa-dosa kecil. Mengingat manusia tetap tidak ada yang sempurna. Selama kita masih di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Bahwa Nabi maksum, ya. Apakah Nabi Muhammad dan para nabi lain juga terjaga dari dosa-dosa yang kecil? Para ulama berbeda pendapat. Tetapi yang rajih menurut beberapa ulama, yang lebih kuat adalah bahwa Nabi Muhammad dan para nabi lain pun terjaga dari dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Kemudian kalau begitu mengapa Nabi ditegur wong Nabi sudah terjaga semuanya? Berarti nggak mungkin salah. Di mana karena ditegur itu
Ditegur itu mesti ada salahnya. Nah kalau nggak salah kenapa ditegur? Kalau tidak mungkin kafir, terjaga dari kekafiran. Tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah dan pesan. Tidak mungkin berbuat dosa besar, tidak mungkin berbuat dosa kecil. Terus apa yang mau ditegur? Para ulama membahas satu tema. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah seorang Nabi seperti Rasul Muhammad SAW boleh berijtihad? Ijtihad itu tidak ada teks dalil langsungnya, jadi tidak ada teks dalilnya. Saya berikan contoh. Kalau kita berbicara umpamanya tentang sholat, perintah sholat, wajibnya sholat, teksnya jelas ada, teks dalilnya jelas ada. Tapi ada beberapa wilayah-wilayah yang juga aplikatif di kehidupan, ternyata tidak ada teksnya, yang itu memerlukan ijtihad. Ijtihad itu adalah hasil pemikiran yang berlandaskan dalil umum. Tetap ada dalil umumnya, karena ijtihad itu tidak berasal dari ruang kosong. Ijtihad tidak mungkin dari ruang kosong. Mesti ada dalil umumnya, kemudian nanti menggunakan beberapa variabel ijtihad. Ini yang ditanyakan oleh para ulama, apakah Nabi boleh berijtihad? Dan ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi boleh berijtihad? Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Yang satu mengatakan boleh tapi hanya di medan pertempuran. Karena medan pertempuran perlu keputusan yang sangat cepat. Itu? Yang mengatakan tidak boleh umpamanya berlandaskan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, di antara dalilnya itu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bicara dengan menggunakan hawa nafsu, tapi mesti wahyu. Nah, kalau mesti wahyu, berarti Nabi tidak ada ruang untuk berijtihad, karena semua pembicaraan beliau mesti wahyu. Dan yang merupakan pendapat kebanyakan para ulama berpendapat kebanyakan, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya, berpendapat kebanyakan mengatakan Nabi boleh berijtihad. Dan itu terlihat dari banyak keputusan dalam kehidupan Nabi yang tidak ada langsung teksnya dalam Quran, tetapi Nabi sampaikan. Dan justru pembahasan ayat-ayat yang menegur Nabi membuktikan bahwa Nabi berijtihad. Kemudian salah dan diluruskan Allah SWT. Karenanya pembahasan itabur Rasul, teguran untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di wilayah kecil ini, bukan di wilayah sebelumnya. Tidak bicara kekafiran, tidak bicara dosa besar, tidak bicara dosa kecil, tidak bicara kesalahan dalam menyampaikan risalah, tapi bicara tentang wilayah ijtihad. Yang wilayah ijtihad itu kita semua tahu, jangankan Rasul, kita saja, bagi yang memang memiliki syarat-syarat boleh berijtihad. Jadi mohon juga diukur apakah kita orang yang layak berijtihad. Apakah boleh kita mengeluarkan sebuah keputusan fatwa. Kalau terpenuhi syaratnya, orang berijtihad itu Masya Allah dua-duanya pahala, bukan? Ya. Siapa yang berijtihad dan benar pahalanya 2. Yang berijtihad salah pahalanya 1. Cuma yang saya heran muncul, Pak, ada orang begitu ditegur, Mas sampean salah itu pendapatnya. Dia bilang, yang salah ijtihad pahalanya 1. Cuma saya bilang, ini orang gak pantas sama sekali jadi mujtahid. Karena memang tidak ada unsur terpenuhinya. Ada syarat, Pak. Antum tanyakan kepada para ahli fikih, pada ulama usul fikih, bahwa syarat seorang menjadi mujtahid itu apa? Tidak semua orang kemudian boleh mengeluarkan kalimat. Memang begitu. Memang begitu, Pak. Karena kemudian tiba-tiba dia memposisikan diri seakan-akan dia seorang mujtahid, Pak. Masya Allah, gitu. Sampai kemudian dia katakan, saya salah, gak apa-apa, minta pahala 1. Oh, Anda gak pantas jadi seorang mujtahid. Karena syarat tidak terpenuhi. Baik. Maka Nabi SAW ketika sebagian ulama mengatakan beliau salah dalam berijtihad, kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, maka ini
tetap menjadi kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan dari banyak sisi. Ingin menunjukkan bahwa Nabi tetap manusia biasa, basyariyatul Rasul, bahwa Rasul tetap manusia biasa, dan ini menjadi sisi yang menarik. Karena kalau Nabi SAW bukan manusia, makanya ketika orang-orang kafir itu minta, kenapa sih Tuhan tidak ngutus malaikatnya aja sekalian, gak usah manusia-manusia di antara kita ini. Kalau malaikat itu tidak bisa ditiru, tidak bisa ditiru oleh kalangan manusia. Kita disuguhi, dihadirkan manusia terbaik, yang itu Muhammad SAW. Manusia yang biasa, biasa sekali. Ia lahir dari seorang laki dan perempuan. Lahir bahkan hidup yatim, kita semua tahu sirahnya. Hidup di masyarakat, bahkan Nabi SAW mengatakan, aku hanya anak seorang wanita dari Mekah yang memakan daging kering. Nabi katakan, manusia biasa saya. Manusia biasa. Nabi juga menikah, Nabi juga punya anak, Nabi punya cucu. Nabi ke pasar, Nabi senang, Nabi marah, Nabi ridho, Nabi kecewa. Manusia biasa. Nabi punya rumah tangganya punya masalah. Karena itu bisa kita tiru. Karena kan itu kan kita, ya kan? Itulah kita. Makanya kita tiru. Bisa ditiru. Itulah kenapa laqad kana lakum fi Rasulillah baru bisa jadi uswatun hasanah. Karena beliau manusia biasa seperti kita. Nah, kalau malaikat tidak bisa. Kalau malaikat bagaimana tiru? Malaikat itu tidak punya syahwat. Makan aja enggak, minum enggak. Ya. Justru di wilayah makan minum saja ada wilayah hukum. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan posisi sebagai seorang manusia biasa, di situ itu adalah justru wilayah yang menarik buat kita, bahwa ternyata Nabi juga ditegur Allah SWT. Juga ada pelajaran yang menarik ketika orang itu dicontohkan oleh Nabi. Seperti kaidah yang Nabi sampaikan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam mesti punya salah. Tapi setiap orang-orang yang salah, yang terbaik di antara orang-orang yang berbuat salah adalah yang mudah kembali. Artinya Nabi gitu, Nabi tunjukkan. Nabi nggak ada ditegur Allah terus ngeyel, nggak ada. Ngeyel bahasa apa itu? Ditegur Allah terus melawan, nggak ada. Tidak ada. Ini bahasanya Umar bin Khattab. Lebih baik saya segera kembali ke jalan yang benar daripada berlama-lama dalam kesalahan. Ngakui salah itu bukan urusan sederhana, Pak. Ngakui salah itu urusan orang beriman, Pak. Kan nggak mudah. Ngaku salah itu kan tidak mudah ya. Nggak mudah. Udah jelas-jelas salah saja masih bilang nggak salah kok. Karena tidak mudah untuk mengaku salah itu. Dan Nabi SAW ketika ditegur begitu tidak ada melawannya. Karena memang Allah yang menegurnya, dan itu kita diajari oleh Nabi kita. Kalau sudah wahyu yang dibacakan kita ditegur, Mbok ya berkata sami'na wa ata'na itu. Mari kami ini dengar dan kami taat. Ya sudah salah, kita salah, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak pelajaran lain di sisi nanti kita bisa melihat dari banyak hal, karena yang kita bahas adalah ayat, dan ayat itu mukjizat, dan kemukjizatan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Termasuk diantaranya contoh adalah ketika membaca ayat-ayat teguran itu, kita akan melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan tutur bahasa mukjizat yang itu jadi pelajaran mahal buat kita semuanya. Apa tutur kata mukjizat itu diantaranya? Diantaranya adalah ini tentang teguran Nabi ini ada tesis S2. Tesis S2 di Timur Tengah sana. Judul tesisnya itu Ayat Itabil Mustafa. Jadi ayat-ayat yang menegur Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah SAW. Fi daw al-ismah wal ijtihad. Dari sudut pandang kemaksuman dan ijtihad. Ini tesis S2. Ini sudah lama sekali karena penulisnya saja sudah profesor hari ini. Nah, saudara-saudariku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan hasil kajiannya bahwa ini berbicara tentang cara bertutur, menegur, Pak. Cara menegur. Beliau mengatakan,
cara bertutur yang ada, yang turun di Mekah, Quran ini ya, Quran yang cara bertutur Quran di Mekah itu, dengan cara Allah menegur ketika nanti sudah di Madinah berbeda. Ketika masih di Mekah, cara Allah menegurnya itu bahasanya cenderung tegas. Tegas bahkan dirasakan keras. Bahkan buat nabinya. Bahkan buat nabinya. Contoh, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak mau melakukannya, fama ballaghta risalatah, berarti kamu memang tidak menyampaikannya. Bahasa ini kalau Anda pahami dengan bahasa Quran, maka terasa betul beratnya di hati Nabi SAW, sampai Allah tidak memberikan pilihan, pokoknya tugasmu menyampaikan Muhammad, tidak ada kata menolak. Kalau kamu sampai tidak menyampaikan, berarti memang kamu tidak menyampaikan. Kalimat tidak menyampaikan itu mengandung banyak mana, Pak? Berarti kamu tidak amanah, berarti kamu tidak pantas jadi nabi. Karena Rasul artinya diutus. Nabi artinya yang mengabarkan. Gitu ya? Dan masa tidak menyampaikan apa yang disampaikan kepadamu, dan itu tidak terjadi pada Nabi tentu. Tapi lihat metode bahasa. Ini contoh metode bahasa Mekah. Adapun bahasa Madinah, bahasa teguran yang turun di Madinah itu cenderung lembut. Cenderung lembut. Bahasanya ketika menegur Nabi SAW, contohnya adalah apa yang kita lihat di surah At-Taubah ayat 43. Allah berfirman, "Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Afallahu anka artinya adalah Allah memaafkanmu. Jadi buka suratnya itu menggunakan bahasa yang lembut. Allah memaafkanmu. Kalau dimaafkan berarti mungkin ada yang salah. Gitu ya? Allah memaafkanmu. Afallahu ank. Lima adzinta lahum, karena kamu mengizinkan mereka. Nanti kita bahas kenapa, apa yang sedang dipermasalahkan ayat ini. Allah maafkan kamu karena kamu izinkan mereka. Ini kisahnya di perang Tabuk. Dan perang Tabuk itu perang terakhir Nabi SAW yang besar. Dan ini perang punya beberapa keistimewaan. Nabi SAW biasanya kalau mau memimpin perang, mau berangkat perang, Nabi tidak bicara jauh-jauh hari. Jadi bicara tentang perang ini juga bicara tentang strategi. Nabi tidak jauh-jauh hari berkata bahwa nanti kita akan pergi ke daerah ini, maka musuh kita ini enggak. Justru di beberapa peristiwa Nabi SAW itu mencoba mengecoh sahabat. Itu terjadi di dalam sirah Nabawiyah, mengecoh sahabat. Ketika sahabat ada berita tersebar, sahabat mulai saling bicara, ini kita mau kemana ya? Itu kemudian mereka mulai menunjuk sebuah tempat, justru Nabi belokkan ke tempat lain. Perhatian para muslimin, sehingga muslimin menduga, oh ternyata bukan ke sana. Ternyata padahal benar ke sana, Pak. Contohnya Fathu Makkah. Fathu Makkah Nabi tidak mau berita ini bocor sampai keluar Madinah. Begitu mulai menyebar di kalangan muslimin, pokoknya semua disuruh siap-siap. Mereka bertanya, ini mau ke mana kita? Akhirnya mereka menduga kemungkinan kita mau ke Mekah. Ini kelihatannya besar nih, karena Fathu Makkah. Karena sudah tersebar berita bahwa Fathu Makkah gitu. Akhirnya Nabi SAW mengirim beberapa sahabat dengan satu pimpinan, ini Sariyah. Dikirim ke wilayah Udum. Udum itu wilayah timur. Sementara Mekah itu wilayah selatan. Kemudian begitu terkirim ke Udum, sahabat bilang, oh kita bukan mau ke selatan. Kita bukan mau ke Mekah, tapi kita mau ke timur. Dan ternyata ke Udum itu oleh para ahli sirah disebutkan dia hanya sebuah pengalihan agar sahabat berhenti bicara. Begitu, Pak. Makanya sekarang kalau muslimin perang mesti kalah, Pak. Banyak kan ngomong. Semua diomongin. Nabi nggak mau, sahabat, padahal ini bicara baru di Madinah nih. Kenapa? Tidak ada yang menjamin begitu Madinah sudah bicara mesti keluar Madinah. Ya perang ya kalah, Pak. Ada strategi perang itu kan. Yakinlah muslimin sekarang kalau perang pun kalah, Pak. Selama belum bisa nahan lisan,
Nabi harus punya strategi itu sampai Nabi kirimkan. Tapi beda dengan Tabuk. Tak satu-satu. Nabi SAW ketika mau memberangkatkan sahabat ke Tabuk, Nabi umumkan lengkap. Lengkap pengumumannya. Kita mau pergi kemana? Ke arah mana? Musuh kita seperti apa? Itu semua disampaikan Nabi SAW karena ini ada pertimbangan lain. Ini adalah pertimbangan di mana yang akan dihadapi oleh muslimin ini bukan sembarang musuh karena sudah sampai wilayah Romawi. Yang ada dihadapi adalah Romawi. Ini bukan lagi masuk wilayah Arab nih. Sudah bukan Arab lagi. Yang dihadapi adalah Romawi. Jaraknya jauh, perlu perbekalan dan seterusnya. Itu memerlukan persiapan dari sejak awal. Maka diumumkan sejak awal. Ketika tempatnya jauh itulah mulai orang-orang munafik satu persatu mulai izin. Nah itu menariknya nanti pembahasan tentang munafik memang. Ya, munafik itu memang begitu. Dan ini panjang lebar At-Taubah berbicara tentang hal itu. Allah SWT menyampaikan afallahu ank. Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Lima adzinta lahum, karena kamu mengizinkan mereka. Jadi mengizinkan mereka yang minta izin, satu alasannya ini. Bahkan nanti ada pembicaraan Nabi SAW dengan salah satu tokoh munafik. Nabi bilang, ayo berangkat, siap-siap, kita akan ke Tabuk, kita akan berhadapan dengan Romawi. Ini orang ngomongnya apa Pak? Muhammad, kau kan tahu aku ini orang yang mudah tergoda wanita. Dan saya paling tidak kuat kalau melihat wanita-wanita Romawi. Alasannya begitu. Izinkan saya tidak ikut, saya takut kena fitnah. Kata Nabi, ya sudah, nggak usah ikut. Nah gitu itu Pak. Itu yang Allah sampaikan. Allah maafkan kamu wahai Muhammad. Kalau dimaafkan berarti ada keputusan Nabi yang salah. Memaafkan, mengizinkan mereka, maafkan Nabi SAW karena Nabi memberikan izin kepada orang-orang itu. Orang-orang munafik itu. Dan ayat Quran mengabadikan itu. Baik. Sedikit dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut sebagian ulama, seperti yang tadi saya ceritakan tentang tesis S2 itu adalah teguran pada wilayah ijtihad. Ayat-ayat yang isinya teguran itu hanya di batas wilayah ijtihad Nabi SAW. Begitu turun wahyu ya sudah selesai. Artinya semua akan mengikut ke wahyu. Ya, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mahal tadi saya sudah sampaikan beberapa hal. Walaupun menurut sebagian ulama lain, ya, menurut ahli Quran yang lain, tetap mereka mengatakan tidak ada salahnya di sini Nabi SAW. Diambillah ayat-ayat itu dan dianalisa satu persatu, kemudian dikatakan, tuh gak ada kan salahnya Nabi. Ternyata bukan kesalahan, karena Nabi SAW tidak pernah salah. Kenapa sampai begitu? Contohnya adalah ada buku yang lain, buku Itabur Rasul fil Quranil Karim. Ya, teguran untuk Rasul SAW dalam Al-Quranul Karim. Dr. Salah Al-Khalidi. Sebagai salah seorang ahli Quran hari ini, beliau menulis buku itu, khusus satu buku, Itabur Rasul fil Quranil Karim. Kesimpulannya, satu buku itu ditunjukkanlah ayat-ayatnya, dibahas satu persatu tafsirnya, dan sampailah pada kesimpulan. Menurut beliau, kesimpulannya bahwa ternyata tidak ada kesalahan Rasul pada bab ini sama sekali. Bahkan di semua ayat tidak ada salahnya. Satu persatu dibahas. Kayak tadi contohnya, termasuk ayat tadi. Afallahu anka. 5 adin. Itu juga gitu Pak. Nanti akan dibahas satu persatu oleh beliau dan ternyata tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya Nabi di situ. Mengapa ini bisa muncul, pembahasan seperti ini muncul? Yang satu mengatakan bahwa Nabi salah tapi hanya di wilayah ijtihad. Yang satu nggak ada salah sama sekali bahkan. Ini adalah akidah orang-orang beriman. Memang tafsirnya terbuka. Artinya memang tafsir itu ada ilmu yang para ulama tafsir menafsirkannya pun menggunakan pakem ilmu tafsir. Tetapi yang sedang dibahas, artinya yang sedang dibahas adalah seorang nabi. Kita dengan sahabat-sahabat Nabi saja diminta untuk punya adab. Apalagi dengan Rasulnya. Dengan para sahabat kita diminta untuk beradab. La tasubbu ashabi. Kata Nabi, jangan kamu hina, jangan kamu caci maki sahabat saya.
Makanya dulu saya ingat, saya belajar dulu di usia di Madrasah Sanawiyah Negeri, Pak. Dulu saya pernah sekolah itu di SMP itu levelnya itu di Madrasah Sanawiyah Negeri. Ya otomatis kurikulum di kita. Saya nggak tahu apakah sudah diubah atau belum. Dulu di Madrasah Sanawiyah Negeri itu ada pelajaran namanya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya kan? Namanya dulu kita nggak tahu ilmunya gitu kan. Ternyata dari judulnya aja udah salah, Pak. Judul pelajaran udah salah. Sejarah Kebudayaan Islam. Apa tuh maksudnya? Karena ternyata isi pelajarannya kan sejarah Islam. Sejarah Islam, sepanjang sejarah Islam itu. Sebutnya sejarah kebudayaan Islam. Mungkin ini keterbatasan bahasa Indonesia, mungkin bingung mencari apa yang pas. Akhirnya pakai menggunakan kata budaya. Kalau budaya itu kesepakatan aja, Pak. Ini budaya Sunda, budaya Betawi, budaya Jawa, ini sepakatan aja antar kelompok itu jadilah budaya. Islam ini bukan budaya. Ini wahyu. Makanya sejarah kebudayaan Islam, nah namanya sudah salah. Isinya fatal lagi. Saya juga tidak tahu siapa yang menyusun, mudah-mudahan Allah ampuni. Contoh, karena yang sangat melekat di kepala saya itu dan hilangnya cukup lama itu ketika kita usia SMP, basic Quran kita lemah, hadis kita lemah, sejarah Rasul kita lemah, karena cuma sekilas, dan gak ada yang membekas. Itu kita disuguhi sejarah pertarungan antar sahabat. Gurunya berkata, ini sahabat licik, ini sahabat sangat politis. Itu bisa bayangkan itu. Kata-kata yang tidak sopan, tidak beradab tentang sahabat. Padahal para ulama sudah mengatakan tentang tema pertarungan sahabat, sampai bahkan pertumpahan darah antara mereka. Para ulama mengatakan setelah panjang lebar membahasnya, mengatakan jangan celupkan lisan dan tanganmu pada darah mereka. Dan bisa dibahas, secara ilmiah sangat bisa dibahas. Para ulama sudah banyak kitab yang bahas itu. Ini contoh, Pak. Contoh. Kita bermasalah dengan itu. Padahal bicara tentang masalah menghina sahabat Nabi SAW, itu dalam pembahasan Islam itu akidah. Itu masuknya babnya bab iman, bab akidah. Artinya masalah di situ masalah akidah kita. Jadi kalau ada masalah di situ, kita menghina mencaci sahabat, mesti ada masalah dengan akidah kita. Jadi sederhana. Jadi apapun kelompok, apapun pemikiran dan seterusnya yang menghina sahabat Nabi mesti sesat. Terus pasti dijamin. La tasubbu ashabi. Kata Nabi, jangan kau hina sahabat-sahabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika memerintahkan itu tentang para sahabatnya, maka bagaimana dengan beliau sendiri? Dengan kemuliaan seorang Rasul, bahkan bukan sekedar Rasul, tapi ini adalah merupakan Rasul terbaik, Imamul Anbiya wal Mursalin. Imam, pemimpin para Nabi dan Rasul. Pemimpin para Nabi dan Rasul, maka harus sangat berhati-hati. Itulah mengapa para ulama mengatakan tadi, sampai ada yang mengatakan setelah dianalisa satu persatu kesimpulannya Nabi tidak salah. Dan itu analisanya analisa ilmiah, Pak, bukan sebuah perasaan. Ini perasaan terbawa, tidak. Analisanya ilmiah sekali. Baik. Maka dari itu, di tengah perbincangan para ulama terhadap ayat-ayat teguran itu, saya mengambil yang tesis S2 itu, di mana beliau mengatakan memang ada kesalahan. Tetapi kesalahan itu bukan wilayah dosa. Kesalahan itu wilayah ijtihad. Ijtihad, kalau hadir dari orang yang layak berijtihad, maka salah mendapatkan pahala 1. Ya. Nah, nanti di Quran ada kata yang kata itu yaitu dhanbuk.
Dzanbuk artinya adalah dosamu, wahai Muhammad. Kata dzanbun artinya dosa. Nah itu ada kata dosa, berarti dosa apa? Nanti antum akan melewati. Setidaknya Quran menyebutkan ada 3 ayat yang mengungkapkan itu. Contohnya surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah mengampuni dzanbuk, dosa, agar Allah mengampuni kesalahan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dan ada lagi 2 lagi yang lain yang menunjukkan kata dzanbuk. Tapi begitu dikaji secara ayat utuh, ternyata artinya memang bukan dosa. Artinya bukan dosa. Gitu ya? Nah itu nanti ada pembahasannya lain. Tapi kita mau sampai pada beberapa ayat, saya berikan contoh beberapa ayat untuk kita belajar banyak hal tentang teguran ini. Kalau Rasul SAW diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini bukti bahwa Rasul maksum. Bukti maksumnya adalah bahwa Allah tidak ingin nabinya salah, bahkan dalam ijtihad sekalipun. Apalagi kalau dosa sudah tidak mungkin, tapi salah bahkan arti tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, ayat-ayat yang disebut sebagai ayat-ayat teguran itu ada beberapa ayat yang kita bahas, paling hanya beberapa. Masih banyak yang lain yang tidak mungkin kita bahas karena tidak ada waktunya. Kalau di buku tadi, ayat Itabil Mustafa tadi, beliau membaginya menjadi 3. Ayat teguran itu terbagi jadi 3. Ada namanya Itab At-Taujih. Teguran taujih namanya. Ada yang nanti saya jelaskan nanti. Ada namanya Itabut Tanbih. Teguran tanbih. Ada Itab At-Tahdzir. Itab Tahdzir. Apa bedanya dari 3 poin itu? Sama-sama teguran. Ini hasil ijtihad penulis. Itabut Taujih, teguran taujih itu artinya adalah Nabi SAW oleh Allah dipindahkan, diarahkan. Kata taujih artinya diarahkan. Jadi kalau antum suka bicara, silahkan Pak dikasih taujih kita. Tahu taujih? Taujih itu artinya pengarahan. Nabi tadinya umpamanya mengarah ke arah sini, gitu. Oleh Allah ditaujih. Ditaujih itu dipindahkan arahnya. Karena yang benar ke sini Muhammad. Jadi hanya dipindahkan arahnya. Kalau Itab At-Tanbih, kata tanbih itu artinya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Karena nabbah itu artinya sebenarnya diingatkan. Tapi nanti tahdzir juga memberikan peringatan juga. Ya, bedanya susah bahasa Indonesianya. Tapi bedanya adalah kalau Itab At-Tanbih itu Nabi diingatkan tentang peristiwa yang sekarang sudah terjadi dan ini salah, agar tidak terjadi berikutnya kembali. Kalau tadi kan Nabi SAW diarahkan, dialihkan arahnya. Kalau ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diingatkan agar tidak terulang lagi yang berikutnya. Kalau yang ketiga, Itabut Tahdzir, itu peringatan, yang peringatannya sudah dengan bahasa lebih keras. Bahasanya lebih keras dibandingkan 2 yang pertama. Ya, dengan bahasa yang terasa sangat tegas, mengingatkan Nabi SAW, Muhammad jangan lakukan, jangan ini. Gitu ya? Itu sangat jelas bahasanya. Baik, artinya diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang lebih tegas. Kita ambil beberapa contohnya. Tentu hanya contoh ya, sekali lagi. Yang pertama adalah Itabut Taujih. Menurut penulis Itabut Taujih
tadi yang mengalihkan itu terbagi dua. Bagi dua. Yang satu mengalihkan Nabi dari tadinya khawatir, takut, menjadi penuh dengan semangat dan kekuatan. Jadi dialihkan saja. Itu poin satu. Poin duanya justru menghentikan semangat Nabi. Muhammad terlalu semangat. Oke, kalau yang pertama didorong supaya semangat. Kalau yang kedua ditahan karena terlalu semangat. Dua itu itabut tauji. Apa contohnya? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ayat ini oleh para ulama tentu ayatnya jelas. Wahai Rasul, kau harus sampaikan. Kan kalau sudah tahu bahwa seseorang adalah Rasul, kan sudah otomatis dia akan menyampaikan. Tapi masih turun perintah itu. Sekarang begini. Kalau di antara bapak ibu ada yang posisinya pekerjaannya umpamanya guru. Ini namanya guru ya pasti ngajar, Pak. Wahai guru mengajarlah. Loh, guru pasti ngajar, Pak. Betul? Iya. Umpamanya ada yang polisi, gitu ya. Ada yang polisi. Nah, polisi tugasnya tugas masing-masing. Umpamanya ada polisi jalan raya. Wahai Pak polisi jalan raya, silakan jaga jalan raya. Nggak usah ngomong begitu juga pasti jaga jalan raya. Kan itu tugasnya. Ini Rasul. Ini Rasul. Tugasnya namanya Rasul itu artinya utusan. Berarti ada yang mengutus Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasmu cuma nyampaikan, namanya Rasul. Mengabarkan, menyampaikan kepada umat. Nah terus kenapa masih ada kalimat wahai Rasul sampaikan? Loh pasti nyampaikan, gak usah disampaikan. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Ini menjadi sebuah perintah penguat, itu satu. Menekankan ulang bahwa tugasmu memang menyampaikan. Muhammad tugasmu menyampaikan, jadi sampaikan. Sampaikan. Yang kedua, Bang. Mengapa perintah ini memang terasa berat buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk ayat-ayat yang turun di awal, di mana buat Nabi SAW begitu Nabi menganalisa masyarakatnya, Nabi harus berdakwah menyampaikan Quran dan Quran ini isinya jelas bertentangan dengan masyarakatnya. Nabi udah menganalisa ini efeknya buruk ini. Masalah, efeknya masih buruk baik pada saya, pribadi saya, bagi masyarakat ini pasti ini kan. Ini masalah sosial ya Pak, bukan buruk kalau wahyu buruk bukan. Dan ternyata benar Pak. Ada riwayat sebagaimana disampaikan di dalam beberapa tafsir. As-Suyuti meriwayatkan ini. Baik dalam Ad-Durrul Mansur, Al-Fathul Qadir dan seterusnya. Bahwa Nabi SAW berkata, Ya Rabb, innama ana wahid, fama asna. Ya Allah Rabb, aku ini sendirian. Ini kasih tugas. Quran Muhammad sampaikan. Tugasnya menyampaikan memang. Nabi tahu apa yang harus disampaikan. Nah ini ngajak berantem ini. Nyampaikan ayat ini di tengah masyarakat yang begini mesti ngajak berantem. Kan Nabi tahu ini pemimpin, karakter pemimpin Mekah kayak apa segala macam. Sehingga Nabi mengatakan, aku sendirian ya Rob. Apa yang harus saya lakukan? Sendirian saya. Jadi belum ada tim yang kuat, yang kokoh sendirian. Jadi ternyata subhanallah ketika kita baca ini, kita tahu ternyata Nabi pernah mengatakan itu pada Allah SWT. Aku ini sendirian. Maka kemudian tadi perlu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penguat. Diberikan penguat, maka kata setelahnya adalah wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak melakukannya Muhammad, berarti memang kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Kamu enggak mau menyampaikan, memang kamu enggak menyampaikan berarti. Keras teguran itu, Pak. Gitu ya. Tetapi subhanallah, semua ayat teguran, semua ayat teguran selalu Allah tunjukkan kelembutan Allah di situ. Di semua ayat teguran. Suasana umumnya adalah teguran. Tapi Nabi bisa merasakan rahmat Allah di sana, di teguran itu.
Nabi bisa merasakan Allah itu Al-Latif, Allah itu Maha Lembut. Terasa di sana. Di semua ayat teguran. Itu juga pelajaran buat kita kan, ketika menegur ya. Jadi pelajaran buat kita, Pak. Orang mau menegur itu kan tugas menegur itu targetnya memperbaiki, bukan? Bukan ngamuk. Beda, negur sama ngamuk itu beda, Pak. Kalau ngamuk itu bisa menghancurkan. Jadi tolong dibedakan, karena suka-suka kita kalau menegur, di Quran mengajari uslub, mengajari metode, termasuk metode menegur. Jadi kalau kita menegur itu suka-suka, kita suka salah persepsi. Makanya berapa banyak orang tua yang kadang-kadang gitu, merasa dia sudah banyak menasihati. Saya ini sudah nasihati anak dari kecil, Pak. Anak tuh gede ternyata nakal juga. Padahal ternyata begitu dilacak, betul gak dia menasihati? Ternyata memang belum menasihati dengan baik dan benar. Yang ada ngomel. Bukan menasihati, bedakan. Bedakan antara menasihati dan marah. Bedakan antara menasihati dan ngomel, apalagi ngamuk. Beda. Karena menegur itu targetnya memperbaiki. Yang rusak, yang salah, yang tempatnya tidak pada tempatnya, dikembalikan ke tempatnya. Nah kalau ngamuk, ya yang benar aja bisa pecah. Makanya berbeda. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu. Dan ini nanti yang kita jumpai di para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hasil didikan Nabi itu, mereka bisa menegur antar mereka dengan cara yang lembut sampai yang menurut kita keras sekali teguran itu. Tapi yang tidak pernah bergeser adalah cinta ukhuwah mereka sesama mereka. Bisa terjadi itu. Yang tidak pernah bergeser adalah ukhuwah mereka. Cinta mereka tidak pernah bergeser sesama mereka, walau dengan teguran yang mungkin terasa sangat keras. Buat kita kalau kita baca keras sekali. Saya sudah ceritakan salah satunya kemarin ya. Saya sudah ceritakan tentang bagaimana Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Muhammad bin Maslamah untuk membakar pintu rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Iya. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, itu waktu Rasul wafat beliau pindah ke Syam. Di Syam itu pemimpinnya sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Di sana juga sempat ada Abu Hurairah bahkan di sana. Ini kumpul sahabat-sahabat di negeri Syam banyak. Ubadah bin Samit merasa tidak setuju dengan beberapa keputusan Muawiyah dalam memimpin masyarakatnya. Ini bukan wilayah dosa ya. Ini wilayah keputusan kepemimpinan. Menurut Muawiyah punya ijtihad, Ubadah punya ijtihad. Ubadah itu melakukan tindakan yang memang menurut masyarakat, apalagi orang kafir, itu kerasnya luar biasa, Pak. Kerasnya luar biasa. Sampai ada salah satu orang kafir, karena Islam tidak pernah maksa orang, itu maksudnya. Bahkan negeri Syam sudah dikuasai muslimin, yang masih mau kafir, kafir aja. Tapi ada aturan. Aturan jadi orang kafir di negeri muslim, itu ada aturannya, Pak. Ya, aturan jadi orang kafir di negeri muslim. Sesuai aturannya. Sampai dia ngeluh ke pemimpin muslimin saat itu. Ini teman anda ini ngadu ke Abu Hurairah juga. Ini Abu Hurairah, ini temanmu nih Ubadah bin Samit ini. Aduh ini kalau siang hari ngerusak dagangan kami, kalau malam mencaci maki kami. Gitu. Itu bahasa orang kafir. Man. Maksudnya memang gitu. Abu Ubadah tidak pernah ridho melihat ada barang haram dijual. Itu langsung dihancurin. Man. Ubadah ke pasar nanya, ini apa nih? Minyak ya? Bukan, ini Homer punya orang kafir. Yang jual memang orang kafir. Tapi jualan di negeri muslim. Oh enggak ngomong, dia masuk pasar, ambil pisau di pasar, robek semua, pecah semua. Itu Ubadah bin Samit. Itu Pak. Jadi memang ini Ubadah radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang itu merasa tidak nyaman dengan itu kan. Kemudian ketika Abu Hurairah bahkan Muawiyah kemudian mencoba dialog dengan Ubadah. Ini sama-sama sahabat mulia tiga-tiganya. Ubadah menjawab, antum berdua perlu tahu. Muawiyah, Abu Hurairah. Antum belum ada bersama Nabi waktu saya pernah berbaiat pada beliau. Wah, ini tunjukkan, Pak. Dan memang benar, Pak. Dan itu memang benar. Dan makanya Abu Hurairah juga diam. Muawiyah juga diam, Pak. Dan ini benar. Karena kalau sudah dibaiat oleh Rasul, itu berarti enggak orang sembarangan. Kau belum bersama kami.
Waktu kami dibaiat oleh Nabi SAW. Di antara baiat isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wah gitu. Sudah Ubadah nggak tahan Pak. Di Syam nggak tahan, pulang dia ke Madinah. Udah nggak tahan, pulang dari Madinah. Sampai Madinah ditegur sama Umar. Khalifahnya Umar sempat masuk zaman Utsman. Loh kok ke Madinah Ubadah? Kata Ubadah, ya saya beda pendapat sama Muawiyah. Tegur menegur antar sahabat itu, Bapak Ibu, ini hasil didikan Rasul, itu bahkan bisa dengan diskusi sangat hangat, tetapi tidak mengubah cinta ukhuwah mereka. Itu yang hebat. Ya. Pasti namanya manusia pasti beda pendapat. Manusia nggak ada yang sepakat 100%. Suami istri yang tiap hari ketemu aja tidur sekamar nggak bisa sepakat 100%. Ya. Maka kata Umar, lihat kalimatnya. Kata Umar, irji' ila makanik. Balik ke negeri Syam. Tidak ada baiknya sebuah negeri tanpa keberadaanmu atau keberadaan orang seperti dirimu. Itu Pak. Jadi tolong dicari Pak. Depok nih satu orang aja kayak Ubadah bin Somit gitu. Dia barokah sebuah negeri. Jakarta cari orang satu cuma Ubadah bin Somit. Dan itu kaidah, itu konsep sebuah negeri. Makanya kadang-kadang sebuah negeri itu ditahan azabnya oleh Allah hanya karena satu orang. Betul Pak. Jadi cari orang yang begitu, terima kasih ke orang itu harusnya rame-rame. Orang lain berbuat maksiat, dia berbuat taat, bayangkan. Yang lain diem, dia nahar amar ma'ruf nahi mungkar. Harus terima kasih ke beliau tuh. Betul Pak. Gitu ya. Jadi suruh balik negeri Syam. Gak ada baiknya negeri, tidak ada baiknya sebuah negeri tanpa keberadaan dirimu atau keberadaan orang seperti dirimu. Nah, jadilah orang yang barokah, ya. Jadilah orang yang barokah, Pak. Kalau insya Allah jadi barokah, dimanapun berada, bahkan satu negeri, Pak, itu bisa mendapatkan keberkahan hanya satu orang. Ini bahasa-bahasa dialog antar sahabat. Saya tunjukkan, sepeninggal Nabi mereka berdialog, berbeda pendapat, tetapi ukhuwah mereka terjaga. Dan mereka belajar dari uslub Qur'ani. Mereka belajar dari metode Qur'ani. Ini diantaranya. Selalu mesti ada ayat, di ayat teguran. Yang teguran namanya bahasanya tadi. Kita dengarnya Masya Allah ini. Allah berkata pada manusia terbaik, Rasul Muhammad SAW, dengan kalimat, wa illam taf'al fama ballagta risalah. Muhammad, kalau kau tidak lakukan, berarti kamu tidak menyampaikan risalah ini. Bahasa itu rasanya bagaimana begitu ya? Tapi kata setelahnya Allah tunjukkan kelembutan Allah SWT. Memang ini teguran Muhammad. Kan tadi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sudah mulai, waduh ini, tadi kalimat, ya Rob, innama ana wahid, fama asna. Saya sendirian nih, ya Allah. Jadi makanya gitu. Ini juga pelajaran, setelah ini jadi pelajaran ayat ini. Pak. Jadi mohon tidak boleh orang merasa kesepian hanya dengan jumlah yang sedikit. Orang tidak boleh nyerah hanya karena kita cuma sedikit, malah gak ada Pak. Sedikit satu orang Ubadah bin Somit membawa keberkahan buat negeri Syam. Gitu. Jadi gak ada orang bilang kita cuma sedikit apa. Teruslah bergerak. Allah lebih maha tahu kapan kemenangan itu diberikan. Bergerak dulu lah. Bergerak saja dulu. Di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata setelahnya di ayat yang Al-Maidah 67 tadi adalah wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang melindungimu wahai Muhammad dari manusia-manusia itu. Karena ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, saat itu memang salah satu yang menjadi keberatan Nabi adalah masalah keselamatan. Jadi manusiawi sekali. Nanti saya katakan, Nabi manusia biasa. Sudah diprediksi lah, ini kalau dakwahnya ini isinya, yang saya dakwai para penjahat pegundal begini nih, pasti, wah ini masalah keselamatan jiwa ini. Karena itu Nabi itu punya pengawal-pengawal dulu. Oh ya, pelindungan. Dan karenanya para ulama mengatakan bahwa tokoh-tokoh Islam itu memang sah untuk dikawal keselamatannya. Cuma setelah turun ayat ini khusus buat Rasul kalau ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang melindungimu wahai Muhammad dari manusia itu. Nabi berkata kepada semua yang melindunginya, baik itu sempat pamannya Abbas melindungi segala macam, kata Nabi, sudah cukup. Gak usah lindungi saya, sudah. Pulang. Sudah selesai karena langsung Allah yang lindungi saya. Allah lindungi saya.
Jadi kalau mereka mau membunuh nggak akan bisa bunuh. Kalau terluka, Nabi terluka Pak. Tapi mati kan enggak kan? Oh Nabi matinya mati sakit. Rasulullah SAW wafat saat sakit. Ya. Jadi Allah ingin memberikan kelembutan. Sudah Muhammad. Oke, sekarang apa masalahnya? Masalahnya kamu merasa sendirian. Kamu merasa khawatir. Allah berikan jaminan. Wallahu ya'simuka minan nas. Sekarang Allah yang menjagamu. Ayo sekarang sampaikan risalah. Perlu jaminan keamanan itu memang selalu menjadi kebutuhan manusia, ya kan? Karenanya Allah SWT menyebut jasanya, jasa Allah SWT. Allah menyebut jasanya untuk layak dia Allah diibadai oleh manusia. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah sudah ngasih makan kalian sehingga hilang rasa lapar dan Allah memberikan rasa aman bagi kalian. Jadi rasa aman itu memang kebutuhan mendasar. Termasuk sama dengan kebutuhan orang makan. Sama. Nah, itulah kenapa para ulama juga katakan, pemimpin itu sebenarnya kalau ngurus masyarakat awam ini mudah Pak. Urusi aja urusan perut mereka, urusan rasa aman mereka, itu udah beres. Sisanya nanti naik di level berikutnya nanti. Lah kalau perut aja belum terjamin, rasa aman belum terjamin, sulit Pak. Jadi orang perlu merasa aman. Apa untungnya orang punya uang sangat banyak di wilayah konflik kan? Perusahaannya di mana-mana Pak, tapi namanya bom, bunyi serentetan senjata setiap hari kedengaran, waduh, hidup nggak nyaman. Rasa aman. Orang punya kebutuhan mendasar terhadap rasa aman. Maka Allah memberikan jaminan pada Rasulnya, wallahu ya'simuka minan nas. Sekarang Muhammad, Allah yang ngasih jaminan. Baik, ayo berangkat, sampaikan risalah Allah SWT. Baik, ini oleh Allah SWT, ini yang disebut oleh penulis sebagai itab at-taujih. Teguran tapi memang diarahkan saja. Jadi dia diarahkan. Tadinya Nabi SAW kayaknya ini ragu melangkahnya begitu. Karena berbagai macam pertimbangan manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong agar Nabi mau maju. Diarahkan, maju. Jangan berhenti di sini Muhammad. Maju. Maka Nabi maju. Bagian yang kedua dari itabut taujih adalah justru karena Nabi disemangati itu dan dijamin Allah diberi perlindungan, itu lajunya kekencengan Pak. Majunya kenceng sekali, ya kan? Maju kenceng sekali, akhirnya Allah hentikan. Kecepatan Muhammad ya. Berhenti. Dipotong, dipangkas dulu. Artinya apa? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ayatnya sering kita dengar. Artinya namanya dakwah itu juga ada ilmunya. Orang tidak semangat dakwah nggak benar. Orang semangat tapi nggak ada ilmunya juga nggak benar. Ada pakem ilmunya gitu Pak. Ada pakem ilmunya. Di antara ayat yang dibahas di dalam bab ini adalah ayat yang sering kita dengar dalam surah Al-Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Bakhi' nafsak itu artinya mencelakai diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Muhammad, hati-hati, jangan celakai dirimu sendiri. Jangan sampai kamu mencelakai dirimu sendiri. Loh, masa Nabi mencelakai diri sendiri Pak? Coba lihat Quran menggunakan bahasa itu. Tadi saya katakan kan, ayat-ayat Makkiyah itu menggunakan kalimat-kalimat yang memang tegas. Muhammad, jangan celakai dirimu sendiri. Ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Karena kau merasa asaf itu merasa sedih sekali Pak. Melihat mereka, masyarakatmu tidak kunjung beriman. Jadi ceritanya tadi didorong Allah, ayo Muhammad, berangkat bismillah sampaikan risalah, gak usah khawatir keselamatan, Allah jamin keselamatan. Nabi bersemangat, begitu bersemangatnya Pak, saking semangatnya kan ketika semua semangat, orang kalau semangat dia punya harapan tinggi kan? Harapan sangat tinggi. Wah, ini masyarakat akan segera dapat hidayah, masyarakat akan segera sadar, masyarakat akan segera masuk Islam gitu kan? Ternyata nggak masuk Islam juga. Loh, kita udah semangatnya full 100 gitu kan? Itu udah full mentok kita nih. Begitu ngeliat hasil, ya Allah kok segini aja hasilnya gitu. Nabi mulai sedih gitu Pak. Makanya gitu kata Allah. Mundurkan sedikit Muhammad, mundur sedikit. Ini kekencengan nih memang. Mundur sedikit. Baik, maksudnya adalah
Terus jalankan sesuai dengan panduan Allah, sampaikan risalah sesuai panduan Allah. Tetapi kamu tidak boleh mencelakai dirimu hanya karena melihat mereka tidak kunjung beriman. Kalau tadi saya katakan, di mana kata lembutnya di ayat itu? Di mana kata lembutnya di ayat itu? Kan tadi saya katakan, setiap ayat-ayat teguran itu selalu ada bentuk kelembutan Allah dalam ayat itu. Justru ayat itu letak kelembutannya di kalimat fala'allaka. Kata la'allaka itu menjadikan kalimat menjadi lembut. Kalimat la'alla, tahu kalimat la'alla kan? La'allakum tattaqun, ya kan? Kata la'alla. Dalam bahasa Arab kata la'alla itu disebutnya sebagai at-tarajji. Ya, ada di Arab itu ada namanya at-tarajji, ada at-tamanni. Jadi di bahasa Arab ya, ada la'alla itu tarajji, ada tamanni itu laita. Ya laitani kuntu turaba, ya. Betul ya? Kalau ini sedikit bicara bahasa Arab ya, dari indahnya bahasa Quran, Masya Allah. Dan antum harus belajar bahasa Arab untuk memahami kitab suci kita. Kata la'allakum tattaqun, la'alla itu tarajji. Tarajji itu harapan, tamanni juga harapan. Cuma bedanya, kalau tarajji itu harapan yang sangat mungkin terjadi. Kalau tamanni itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Ada kan orang yang berharap tapi tidak mungkin terjadi. Dia tahu ini kayaknya yang susah, tapi ya boleh apa berharap, namanya orang berharap siapa tahu. Kan orang tahu tidak terjadi buat dia. Susah untuk dia terbukti. La'allakum tattaqun, Allah ingin menggunakan kata la'alla supaya kita tahu bahwa takwa itu ternyata memang sangat mungkin dekat bisa diraih oleh orang yang berpuasa Ramadan. Gitu kan? Ayat Ramadan. Ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ya laitani kuntu turaba, itu ayat apa? Orang kafir nanti di akhirat, orang kafir di tafsir ini dikatakan ketika orang-orang kafir sudah tahu nasibnya, wah ini kita celaka nih. Ya kan? Terus Allah tunjukkan pengadilan terhadap binatang karena Allah juga menghidupkan binatang, bukan hanya manusia dan jin yang dihidupkan, dibangkitkan. Binatang juga dibangkitkan. Tapi binatang itu hanya untuk menunjukkan keadilan Allah. Dulu yang saling menzolimi antara mereka dibalas di hari itu. Setelah itu Allah berfirman kepada semua binatang, kuni turaba. Jadilah kalian semua tanah. Jadi binatang itu begitu sudah diadili, dulu binatang yang bertanduk, nanduk binatang yang enggak bertanduk gitu ya, kezaliman terjadi antara mereka itu diadili. Enggak ada yang enggak diadili, Pak. Allah Maha Adil. Kalau dibiarkan tidak adil. Kan binatang juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma manusia. Cuma begitu selesai pengadilan, sudah selesai, sudah saling balas, maka Allah katakan jadilah kalian semua tanah. Nah, begitu orang kafir melihat kok binatang jadi tanah, maka dia berkata, ya laitani kuntu turaba. Andai aku juga bisa jadi tanah kayak binatang itu. Ini nasib mesti buruk ini sudah nih. Kalau aku kayak binatang itu jadi tanah, jadi orang kafir, orang paling kaya bahkan di muka bumi, ya, Firaun sekalipun. Orang semua cuma berharap ingin jadi tanah dok. Padahal waktu hidup dunia nggak mau jadi tanah. Nggak mau jadi tanah kan? Ya, orang nggak pengen mati. Tapi apakah harapan itu dipenuhi Allah? Makanya Allah menggunakan kata laita. Ya laitani. Itu harapan. Mereka berharap. Tapi harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya? Itu namanya tamanni. Kalau itu namanya tarajji tadi. Allah SWT menggunakan kata fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim. Itulah yang kemudian menjadi lembut kalimatnya. Dalam bahasa Arab menjadi lembut kalimatnya. Bisa jadi kamu wahai Muhammad, ya kan? Mungkin terjadi, mungkin. Tapi Muhammad bisa jadi kau akan celakai dirimu hanya karena melihat mereka tidak kunjung beriman. Ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulnya karena ternyata Rasul itu sedih melihat masyarakat yang tidak kunjung beriman. Dan ini juga selalu ada di hati orang-orang yang baik. Makanya antum lihat sampai harus ada buku judulnya Humumud Da'iyah. Kegundahan-kegundahan para dai, ya kan? Para dai yang baik-baik itu kalau melihat masyarakat, ya Allah, kapan tobat masyarakat ini gitu ya. Sudah mulai lurus, benar jalan, digodain iblis, belok lagi gitu.
Ya Allah, rusak lagi ya kan. Sudah benar masyarakat ini, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Negeri ini masyarakat sudah mulai gemar berjilbab, Masya Allah, ya kan. Coba 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, jilbab barang langka, Pak. Barang langka. Sekarang, ya, mau dimanapun, Masya Allah, negeri ini jilbab, Alhamdulillah. Suatu hal yang menarik. Iblis lagi punya cara itu ya. Itu jilbab diapa-apain, kemudian dibuatlah lombanya, jalan meceng sana sini di catwalk, ya kan? Ditonton semua dunia, laki perempuan live disiarkan di TV. Mau apa kalian ini? Udah itu kalau ngeliat rasanya ya Allah ngenes gitu Pak. Ya Allah udah benar kan masyarakat jilbaban benar. Sekarang ada lagi beginian karena nanti ada yang tergoda. Oh boleh juga nih ikuti acaranya nih. Orang Indonesia bilang ngenes Pak. Kan? Ya Allah nih. Humumud da'iyah. Da'i itu punya kegundahan-kegundahan. Karena kegundahan itu bukti iman loh. Ya kan? Kegundahan itu bukti iman. Orang kalau ngelihat maksiat nggak gundang, bukan orang beriman Pak. Bukan Nabi yang mengatakan. Fa'ilam yastati' fabi qalbi. Bahwa ad'aful iman. Dalam riwayat lain. Falaisa min ba'dihil iman. Sampai Nabi kata itu kan. Kalau orang melihat kemungkaran itu kan yang paling rendah itu kan mengubah dengan hati. Kalau mengubah dengan hati itu maksudnya nggak suka. Saya nggak suka nih. Saya sih nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Cuma saya nggak suka nih. Ya kan? Dan Nabi mengatakan itu iman paling lemah. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan tidak ada iman setelahnya. Artinya kegundahan hati itu iman. Iman Pak. Jadi mengarang itu orang di mana? Nabi ya sedih. Sedih, tapi jangan sampai mencelakai dirimu sendiri. Tidak boleh Muhammad. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegur nabinya, ini yang dimasukkan di kategori yang kedua, yaitu itab at-tanbih. Yaitu teguran Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa yang terjadi di Nabi SAW, dan kita lihat ayatnya yang poin kedua, at-tanbih, mengingatkan nabinya, diingatkan supaya tidak terulang berikutnya, dan itu ada beberapa ayat, ya, ada beberapa ayat, kita ambil satu contohnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afallahu 'anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Allah memaafkanmu Muhammad karena kamu sudah mengizinkan mereka. Orang-orang munafik itu pada izin tidak ikut perang. Di perang Tabuk itu, Bapak Ibu rahmati Allah, itu memang berat. Perangnya itu berat, pertama jaraknya jauh. Dan itu diabadikan di surat At-Taubah. Ini ternyata menjadi kaidah penting buat orang munafik dan muslimin tahu nih munafik. Gitu ya. Karena orang-orang munafik itu, Bapak Ibu, ini hikmah. Ini Masya Allah disampaikan oleh Syekh Munir Ghotban dalam buku beliau. Beliau mengatakan bahwa Nabi itu menang, kadang perang menang, kadang perang kalah. Apa hikmahnya? Kata beliau ini ada hikmahnya. Kenapa sih Nabi nggak dibuat menang terus begitu? Atau dibuat kalah terus gitu? Kalau dibuat kalah terus, antum tidak tahu jawabannya kan. Lalu Nabi masa kalah terus? Udah kalah terus kapan yudhirahu ala dini kullih kan? Kapan Islam ini mau dimunculkan di atas semua agama, masa kalah terus? Jadi kalah terus itu juga nggak benar, Pak. Masa kalah lagi kan? Makanya tidak mungkin Nabi itu kalah terus. Tapi Nabi juga tidak menang terus. Nah ini pertanyaannya. Loh kenapa? Bukankah ini al-haq? Kenapa harus kalah? Itu muncul di kita wajar Pak. Karena itu bahkan kalimat muncul dari Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu ketika di Sulhul Hudaybiyah kan. Perjanjian damai Hudaybiyah itu. Perjanjian damai Hudaybiyah kan perjanjiannya jadi kelihatan berat sebelah kan. Antum belajar tentang perjanjian damai Hudaybiyah itu. Begitu berat sebelah. Umar datang ke Rasul. Ya Rasulullah. Alasna ala haq. Bukankah kita ini di atas kebenaran? Baik saat kita hidup ataupun saat mati. Kata Nabi bala. Kata Nabi benar. Kemudian Umar langsung nanya, itu muqaddimahnya Pak. Kata Umar radhiyallahu anhu, mengapa? Fafimad daniyatu idzan. Kalau gitu mengapa nih kita terima kerendahan? Ini rendah ini, kita ini kalah ini. Kenapa kita terima kekalahan ini? Di Sulh Hudaybiyah. Dan nanti Nabi SAW menjawab, aku ini hanya hambanya, hamba Allah. Aku ini hanya Rasulnya, aku hanya hambanya, dan dia pasti akan menolongku. Cuma itu jawabannya, dan itu jawabannya persis sama dengan jawaban Abu Bakar Siddiq.
Ketika Umar juga datang ke Abu Bakar As-Siddiq sebelum datang ke Rasulullah SAW. Baik. Jadi ini ketika Nabi itu tidak terus menang, Syekh Munir Qutban mengatakan justru itu hikmahnya. Karena pada kesulitan, pada kekalahan akan muncul orang-orang munafik. Kelihatan tuh yang mana yang munafik, Pak. Orang munafik tuh kalau muslimin menang terus, munafiknya aman tuh, Pak. Wah, itu berlindung semuanya menjadi paling alim, paling soleh. Dan semua merasa paling depan. Soft paling depan, ya kan? Itu. Sementara kalau dalam keadaan kalah, muslimin umpamanya kocar-kacir di Uhud. Apa kata orang munafik? Orang munafik bilang, tuh kan saya udah bilang ngapain saya ke Uhud? Kan di sini aja ngapain kita ke Uhud segala macam. Jadi muncul itu. Begitu perang Tabuk, Nabi umumkan dan semua tahu Tabuk itu jauh. Sudah jauh, musuhnya berat sekali karena Romawi. Musuhnya berat sekali. Ditambah Madinah lagi panen. Madinah lagi panen. Orang panen tuh Masya Allah enaknya di kebun, ya kan? Duduk di kebun bersama anak istri keluarga di rumah, ya kan? Kita nikmati hasil panen tahun ini, begitu. Oh iya, Pak. Oh, kita ini kalau punya kebun di daerah gitu, Pak, ya. Jadi kabari, lagi panen, Pak. Kita sempetin berangkat untuk lihat panen doang, Pak. Jadi begitu. Nah, ini panen. Madinah lagi panen. Jadi berat. Karenanya kemudian mereka mulai membuat alasan-alasan. Ya, jadi berat sekali buat mereka bahwa ternyata dunia yang sekarang mereka hadapi ini berat, tapi kemudian mereka beralasan yang macam-macam tadi, di antaranya tadi sudah katakan, beralasan, ada yang alasannya adalah bahwa wah saya ini gampang tergoda wanita, Muhammad, ya kan. Quran sebenarnya mengungkapkan, Pak, bukan itu masalah mereka. Walaupun gini ya, yang izin tidak ikut di perang Tabuk, itu para ulamanya membagi jadi 5. Jadi bukan cuma munafik doang isinya ya. Ada 5 orang. Ya, bukan 5 orang, 5 kelompok. Ya, tidak semua munafik. Karena kan kita tahu, ada orang yang beriman seperti sahabat Ka'ab bin Malik, tapi benar-benar gak ikut memang. Tapi dia jujur, kami salah ya Rasulullah. Ya, ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal bin Umayyah, ada 3 sahabat Nabi SAW, yang 3-tiganya ternyata tidak ikut perang dan dihukum oleh Nabi SAW. Mereka ridho menerima hukuman. Gak apa, hukum aja kami, kan dihukum mereka. Dan hukumannya lama sekali, berat buat mereka. Ada sahabat yang sempat sebenarnya tidak berangkat tapi nyusul, Pak. Jadi ya gitu, nyusul seperti Abu Khaythamah umpamanya, nyusul dia berangkat nyusul. Gitu ya. Dan ada yang memang tidak berangkat, dan itu juga disampaikan dalam Quran, memang dia orang lemah karena jaraknya jauh, dia lemah, sakit dan seterusnya, maka diizinkan. Ada yang memang diperintah Nabi untuk tinggal di Madinah. Ya, ditinggal oleh Nabi SAW, tinggal di Madinah. Nabi berkata pada Ali bin Abi Thalib, tidakkah kamu ada mau di posisi Harun terhadap Musa dan seterusnya? Oh, di sini. Tidak semuanya munafik, tapi yang memang munafik ini cukup banyak minta izin. Diizinkan oleh Nabi SAW. Begitu diizinkan, maka ini ayat Madinah. Makanya Allah SWT menyampaikan, afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah telah memaafkan kamu wahai Muhammad karena kamu mengizinkan mereka. Harusnya tunggu dulu Muhammad. Maksudnya para ulama membahasnya, apakah yang dipermasalahkan, apakah yang ditegur Allah adalah izinnya atau terlalu buru-buru memberikan izin. Izinnya nggak masalah tapi nggak sekarang. Orang minta izin langsung dikasih izin. Para ulama berbeda pendapat dalam bab ini, tapi melihat ayat-ayat setelahnya, ternyata yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari Nabi bukan izinnya. Justru memang Allah maunya mereka nggak ikut. Memang Allah sendiri yang menginginkan orang munafik itu tidak ikut muslimin dalam medan pertempuran Tabuk. Karena Tabuk itu berhadapan dengan orang-orang yang musuhnya berat. Itu nanti kalau orang-orang munafik ikut, itu cuma nyusahin kamu Muhammad. Karena dia menyusahkan kamu, ya nanti malah bukan yang bantu. Kan kalau perang ini makanya juga gitu teman-teman ya. Kadang-kadang pergi ke negeri jihad. Bisa pergi ke jihad. Dia itu
latihan fisik nggak pernah, ini nggak pernah, belum lagi masalah iman yang nggak teruji ya kan. Dengar suara petasan, duar kaget langsung lari ya. Petasan, cuma petasan lah, ini namanya perang, namanya bom, granat, apa senjata tuh. Jangan-jangan, saya cuma bilang jangan-jangan kita ini malah kerepotin mujahid. Mereka bukannya sibuk perang lawan musuh, sibuk lindungi kita ya kan. Ya, makanya ya kan gitu. Jadi ternyata ya oke. Ini ya. Tapi kalau orang munafik Allah SWT menyampaikan bisa dilihat pokoknya di Allah tunjukkan di ayat 46, 47 surat Taubah. Allah SWT menyampaikan walau aradul khuruja la a'addu lahu 'udda walakin karihallahum bi'atsahum. Kalau benar mereka, ini kan mereka beralasan, sebenarnya kami ingin berangkat cuma karena ini itu. Kata Allah, kalau betul mereka ingin berangkat, pasti mereka udah siap-siap. Oh, mereka siap-siap aja enggak. Tapi memang karena Allah tidak suka mereka pergi. Jadi Allah memang enggak suka mereka berangkat. Jadi yang nanti oleh para ulama dikatakan, yang dipermasalahkan, yang ditegurkan Allah ke nabinya, itu bukan izinnya. Kalau izin sudah, memang mereka enggak usah ikut. Tapi yang dipermasalahkan adalah jangan langsung diberi izin. Ya, Rasul Muhammad aku izin gini, oh yaudah gak apa-apa. Itu yang langsung itu yang salah. Lihat aja bedakan itu ya. Bukan izinnya memang Allah gak suka dia mereka berangkat. Jadi sudah gak usah ikut sekalian. Tapi Allah ingin tadi hatta yatabayyan lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Supaya terlihat dulu. Jadi kata Allah ingin supaya terlihat dulu. Terlihat dulu mana orang-orang yang benar jujur, mana orang-orang yang dusta. Jadi biar nanti kalau ada begitu tidak langsung diizinkan, oh nggak boleh, semua harus ikut semua, nggak bisa. Wah itu kan akan ketahuan, Pak, betul kan? Pasti akan bereaksi karena mereka maunya nggak ngikut. Jadi ini tidak langsung diberikan izin seharusnya. Dan bahkan ayat 47 Allah berfirman, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Ya Muhammad mereka kalaupun ikut ya kan cuma nyusahin kamu. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum. Dan kalaupun nanti mereka ikut, mereka itu cuma buat fitnah di antara kalian. Masalahnya di antara kalian ini, muslimin ini ada yang mau dengar kalimat mereka tuh ada. Jadi kan susah, nanti diadu sama mereka coba. Bagaimana mau perang lawan Romawi yang kuat dan besar sementara kalian sendiri nggak solid? Makanya Allah tidak suka juga mereka berangkat. Orang munafik itu memang nggak usah berangkat. Gitu ya. Baik, itu contoh itabut tanbih. Itabut tanbih yang dicontohkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teguran tentang terlalu cepat memberikan izin kepada mereka diizinkan. Yang terakhir yang disebut dengan itabut tahdzir. Ini bahasanya lebih terasa tegas tegurannya. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh surat Al-An'am ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wala 'ashyi yuriduna wajha." Muhammad, jangan kau usir orang-orang yang berdoa pada Rabb-nya di pagi hari dan di sore hari karena hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Kalimat jangan kau usir mereka itu disampaikan oleh sahabat, riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad mengatakan, hadis dalam riwayat Muslim. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sittat nafar." Kami pernah kumpul kata Sa'ad 6 orang bersama Nabi SAW. Faqala al-musyrikun lin Nabi SAW, orang-orang musyrik itu berkata ke Nabi, "Utrud haula." Kata orang-orang musyrik yang melewati Nabi, orang musyrik berkata, "Muhammad, usir tuh mereka 6 itu. Usir mereka. La yajtari'una alaina." Jangan sampai mereka nanti berani pada kami. Kami pemimpin-pemimpin besar Mekah, ya kan? Ini pengikut-pengikutmu ini kan orang-orang rendah, orang-orang miskin, orang-orang hina, ya kan? Bahkan mereka memberikan sebuah isyarat, siapa tahu kami juga mau masuk Islam tapi nggak duduk sama mereka. Kami malas duduk sama mereka ini. Nggak level kan? Kita nggak setara ya.
Kemudian kata Sa'ad, wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud. Aku, Ibnu Mas'ud, rajul min Hudzail, seseorang dari Hudzail. Bilal. Wa rajulan lastu usammihima, ada dua orang lagi yang aku tidak sebut namanya. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masyaallah an yaqa' fa haddatsa nafsah. Begitu orang-orang pembesar-pembesar Quraisy itu berkata ke Rasulullah, usir dulu. Kamu kan ingin kan kami ini mendengarkan pendapatmu, kalimatmu, Qur'anmu itu kan. Tapi usir dulu mereka, kita nggak mau di sini. Ternyata di dalam hati Nabi itu, Nabi mulai bicara tentang sesuatu, Pak. Para ulama mengatakan, Nabi SAW mulai menimbang kalimat itu. Kayaknya boleh juga ini. Mungkin disuruh pergi dulu sebentar ya. Siapa tahu mereka mau beriman. Kalau mereka beriman, kalau pemimpin beriman itu maslahatnya besar sekali. Pertimbangannya menarik bukan? Menarik pertimbangannya, Pak. Loh ini pemimpin Quraisy nih. Siapa tahu mungkin ya sementara lah kan, sementara ini. Kemudian setelah itu fa anzalallahu azza wa jalla qaulahu wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kemudian Allah turunkan ayat, Muhammad jangan kau usir mereka. Jangan usir karena mereka lah orang-orang yang berdoa pada Rabb-nya di pagi dan di sore hari dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu lebih mahal daripada pembesar-pembesar orang-orang kaya di atas itu. Walau mereka orang beriman mungkin hanya levelnya Bilal yang mantan budak, Abdullah bin Mas'ud yang hanya penggembala kambing. Mereka jauh lebih mahal karena mereka sudah beriman. Jadi jangan salah pertimbangan. Hal yang semisal, ya kalau ini larangan, Muhammad jangan kau usir mereka. Hal yang semisal adalah yang sering kita baca juga dalam surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Muhammad, sabarkan dirimu bersama orang-orang itu yang mau berdoa pada Rabb-nya pagi sore hari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau palingkan kedua matamu menjauh dari mereka, hanya kamu ingin kehidupan dunia. Dan jangan kau taati orang-orang yang kami lalaikan dari zikir kepada kami. Dan semua urusannya melampaui batas. Kalau yang di Al-An'am Allah katakan jangan usir orang-orang baik ini. Kalau yang di Al-Kahfi, Muhammad sabarkan dirimu bersama mereka. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah teguran dari, jadi baru apa nih Pak? Baru ungkapan jiwa berarti ya. Baru Nabi menimbang dalam hatinya, Nabi belum mengusir, Nabi tidak mengusir ya. Mencoba menimbang, ini kalau ini gimana kalau ditimbang, kayaknya boleh juga gitu ya. Oleh Allah sudah diluruskan. Tidak Muhammad. Jangan usir, kamu harus sabar duduk sama mereka. Jangan salah. Itu orang-orang itu kemudian hari orang besar semua. Sekarang aja mereka orang-orang lemah, orang-orang kecil, orang-orang miskin. Tapi mereka orang-orang besar. Kemudian hari. Jadi Allah ingin menunjukkan yang sabar. Sabar tuh perlu waktu gitu ya. Kalau kau mau sabar duduk sama mereka, kau akan lihat hasilnya kayak apa. Dan betul. Itu semua orang besar itu. Makanya sabar ya. Sekarang sih mungkin nggak dilihat oleh mata, Pak, kan. Maka Quran mengatakan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Muhammad, jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Jadi jangan kau geser, kamu mandangnya ke yang lain. Nah, mereka jangan pandang yang lain. Pandang ini mereka ini karena mereka sudah beriman. Teguran dari Allah SWT. Dan Allah menyampaikan, dan ternyata memang kita tahu di kemudian hari mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka lah orang-orang yang memang serius dengan Islam. Dan mereka bahkan menjadi orang-orang besar dan pemimpin di dalam sejarah kebesaran Islam. Itu sebagian kecil sekali, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, dari sekian ayat-ayat yang menjadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan nanti silakan dilanjutkan belajarnya, karena ada banyak pelajaran di sana, di teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya. Sekali lagi, kalaupun kita ambil pendapat sebagian ulama, maka Nabi hanya ditegur Allah di wilayah ijtihad beliau.